Tapi nggak apa-apa lah, kita ringankan beban suami, jadi nggak mesti mengeluarkan biaya banyak. Ya, sebagaimana Khadijah, ya, Khadijah sebenarnya kan derajat secara ekonomi lebih tinggi dari Rasulullah, tapi tidak lantas Khadijah menjadi pemimpinnya, tetap Rasulullah yang menjadi kawannya. Cuma itu teknis aja, nanti di lapangan teknisnya seperti apa ya diatur aja, nggak apa-apa. Istri lebih tinggi dari suami, istri lebih segalanya, lebih pintar dan lain-lain, tetapi kekawaman atau kepemimpinan tetap dipegang oleh suami. Jadi setinggi apapun atau sepandai apapun seorang suami, seorang istri, sepandai apapun seorang istri, dia tetap menjadi bawahan suami. Sebodoh apapun atau sekurang apapun seorang suami, dia tetap pemimpin dari istrinya. Keutamaan misalnya nih, misalnya ada istri yang suka masak, mungkin ada pahalanya, keutamaannya. Iya. Seorang istri berbuat baik. Jadi banyak hadis-hadis ya, mungkin nih anak muda jarang tahu. Jadi ketika seorang istri menghidangkan makanan, minuman, ya itu pahala luar biasa, rahmat Allah turun. Buat para istri tuh, kalau pengen dapat pahala banyak, Iya. pagi siapin sarapan. Iya, jadi siang istilahnya makan gini, siang. bukan modus ya, bukan modus si istri modus supaya nggak masak, nuntut suaminya supaya nyediain masakan. Si suami modus supaya istrinya masak, dipaksa supaya nyiapin, inilah istri solehah dan lain-lain. Jangan, justru seorang suami dan istri yang baik itu seperti kalau secara garis besarnya sahabat Ansor ya, dan Muhajirin. Jadi Muhajirin ini kan hijrah ke Madinah, kemudian dikasih sesuatu yang besar, harta dan lain-lain. Muhajirin nggak lantas sini hartanya, enggak, tapi saya mau berniaga, tunjukkan saya pasar ya. Dan begitupun ibaratnya nggak aji mumpung ketika istrinya baik soleha, suaminya aji mumpung. Ketika suaminya baik soleh, istri pun nggak aji mumpung gitu. Udahlah, makanan terus, pesen aja terus, nggak usah masak, capek gitu. Enggak wajib. Iya. Tapi harusnya jadi motivasi ya Ustazah ya. Iya. Tadi pahala-pahala dan keutamaan. Iya, Istri jadi berbuat saling baik, berbakti saling kepada ibaratnya suami. saling memberi keutamaan, saling berkorban, saling ya sinergi antara suami istri. Karena kalau nanti batasan yang ada pertengkaran atau ada selisih, ada salah paham, paling yang kita ambil adalah batasan paling rendah, yaitu hak dan kewajiban. Itu udah paling rendah. Harusnya kita orang beriman, ya orang yang mengerti agama, apalagi kita punya ilmu agama, batasannya bukan itu lagi, bukan hak dan kewajiban lagi, tetapi harus beranjak, berproses yang lebih tinggi lagi. Muamalah bil ihsan. Saya boleh minta tanggapan Ustazah gak? Tanggapan Ustazah nih terkait misalnya nih istri, kita kan kerja nih, biasanya kan kalau pasutri sekarang kan suami istri kan rata-rata sama-sama pada kerja Ustazah ya. Nah terus ada misalnya ya suami bilang ke istrinya, kamu udah nggak usah kerja, kamu di rumah aja berbakti sama suami, masak, terus beres-beres rumah. Nah itu tanggapan Ustazah gimana tuh kayak gitu? Iya. Apakah istrinya boleh Ini bekerja? sebenarnya Itu dalilnya sih berbakti ya. iya, pakai dalil berbakti gitu. Nah itu tanggapan Ustazah gimana tuh? Iya. Jadi sebenarnya era zaman Ustazah dengan era sekarang kan berbeda. Ya. Kemudian kapasitas suami istri zaman dulu dengan sekarang juga kapasitasnya udah berbeda. Ya, dulu aja nggak ada HP, sekarang ada HP. Artinya, Ekonominya juga iya, tingkat ekonominya juga berbeda. Ya, cuma Bahan baku juga pada beda sekarang, udah mahal. makanya jadi inilah yang disebutkan bahwa litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Kalau kita rumah tangga niat karena Allah, ya, semua masalah, semua hal-hal yang kita hadapi di perjalanan rumah tangga itu ada solusinya. Ya, pasti ada solusinya. Jadi kalau misalkan suaminya pengen istrinya di rumah aja, Iya. padahal istrinya punya kapasitas yang mungkin sama atau bahkan lebih besar dari suaminya, Iya. misalkan. Sekarang kan banyak, ya kan suami istri ya rata-rata pada kerja. Kayak gitu sekarang kayak gitu. Iya. Nah dalam hal ini kembali lagi di ibaratnya
kembalikan bahwa kewajiban suami apa, kewajiban istri apa gitu. Ya, kewajiban suami adalah untuk memberikan nafkah lahir batin, memberikan wawasan, memberikan ilmu, memberikan mahar, ya salah satunya sudah diberikan waktu akad. Ya, kewajiban istri adalah berbakti kepada suaminya. Kalau memang suaminya ridho kemudian bisa untuk di rumah, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak Kalau suami, istrinya ridho. kalau istrinya ridho maksudnya dia secara sukarela, ya udah nggak Oke, apa-apa, di saya rumah malah gitu ya. seneng di Oke, rumah ya. gitu, ya nggak apa-apa. Suaminya. Ya, tapi Suaminya di rumah. enggak, istrinya dong. istrinya. Jadi Kalau sampai di rumah ya, ntar jadi kan kebalik. ini suaminya minta istrinya supaya nggak kerja di iya. rumah, ya. Asal ridho ya. Heeh, maksudnya istrinya dengan kesukarelaan, ridho itu kan maksudnya kerelaan, ya, dengan Ikhlas. ikhlas kan enak ya. Kalau Ya, diminta baik-baik kemudian istrinya rela ikhlas, nggak apa-apa. Tapi kalau istrinya punya alasan bahwa saya bisa mengamalkan ilmu ketika saya berada di luar, ketika saya begini bla bla bla, dan tujuannya juga bukan harta sebenarnya, tapi berusaha untuk mengekspresikan diri dan ilmu-ilmunya. Nah itu suami juga nggak boleh keras, ya nggak boleh. ilmu, Iya, karena Semena-mena mengamalkan gitu nggak ilmu, boleh. ya nggak boleh gitu. Nanti zolim, Iya, karena iya, iya. membatasi pergerakan istri. Padahal yang namanya berbakti nggak mesti harus di rumah, ya, di luar pun istri bisa berbakti gitu. Oke. Kepada suami bisa. Itu kan teknis ya. Nanti kalau dia kerja konsekuensinya apa, gimana cara berbakti sama suami. Kalau dia di rumah konsekuensinya apa dan bagaimana cara berbakti sama suami ketika di rumah. Ya, nanti ada juga yang nggak kerja tapi nggak berbakti juga gitu. Di rumah tapi nggak. Tapi rumah. kalau misalnya istri kerja itu ya bisa berbakti juga berarti ya. Bisa. Bisa. Itu kan teknis. Ya, jadi jangan menutup kemungkinan atau menutup pemikiran bahwa pokoknya kalau istri kerja tuh batasannya pasti nggak berbakti sama suami. Ya, soalnya kan ya yang dikhawatirkan itu kalau misal istri kerja tuh biasanya ya, maksudnya jadi kalau misalnya setiap pulang tuh jadi sama-sama capek. Iya. Kayak gitu. Jadi ya udah kayak gitu. Kayak hambar aja gitu saja. Nah, Sama ini istri kan itu gimana? sebenarnya Apalagi kalau gini. punya anak nanti kan siapa? Ya, Iya. Jadi gini, Fajri, plus minus. Ya, Islam nggak membatasi perempuan harus di rumah aja, juga tidak menyuruh perempuan harus keluar gitu. Enggak. Jadi sesuai kondisi, sesuai sikon, sesuai zuruf ya. Zuruf itu keadaan yang pada saat itu. Kalau istrinya memang nggak punya anak, terus emang belum dikaruniai anak, belum mengandung, belum melahirkan, belum menyusui, mungkin bisa jadi hal yang terbaik buat dia bekerja. Tapi kalau dia nanti mengandung kemudian melahirkan, bisa jadi terbatasi dengan hal-hal itu. Kerja juga melelahkan gitu. Nanti bisa jadi ujung-ujungnya memang kewajiban istri mendidik anak-anak gitu. Kewajiban keduanya sih ibu bapak. Cuma kan nalurinya istri itu lebih tenang ketika bisa mengurus anaknya sendiri dibanding diserahkan ke orang. Itu naluri keibuan. Fitrahnya memang begitu. Tapi kalau emang ada kondisi-kondisi yang nggak bisa, insya Allah pasti bisa dicarikan solusinya, yaitu kembali lagi ke niat awal pernikahan itu memang harus karena Allah. Kalau karena Allah selalu ada jalan, selalu ada solusi.